Sudah dibaca? Nggak, belum. Kenapa loncat? Pocong kan? Hilang. Oh, nggak bisa download. Nggak bisa download full. Google, Google Book. Kok loncat? Nggak mungkin. Enggak. Iya lah. Hmm. Hmm. Siap ya. Kita sekarang ngomongkan masalah ini. eh, Sastra sosial. Ya, sastra di ranah sosial. Menurut teman-teman ya, eh, negara ini disokong oleh ideologi apa? Teman-teman, saya mau pendapatnya ya nanti ya kita diskusi ya. Jangan Pak Ikil aja. Jadi menurutnya teman-teman itu eh, kita karena ini apa selalu berpikir untuk mencari solusi solusi sebenarnya hanya bonus ketika kita itu eh, mengetahui ya permasalahan yang di ini permasalahan yang dihadapi. Ya kan dalam agama kita juga kan tiba-tiba tidak ada akan nemu kemudahan jika kita tidak apa berusaha mencari solusi dulu gitu kan. Tiba-tiba kemudahan sulit. Oleh karena itu kita hari ini itu akan mencoba berpikir kritis ya. Berpikir kritis menghubungkan antaranya sosial dengan sastra. Dan nanti dihubungkan lagi dengan eh, sastranya Kunto Wijoyo ini namanya profetisme kemarin sempat saya singgung. Ya, hari ini kita akan bahas tentang profetisme. Apa kira-kira fondasi dasar manusia? Atau apa yang kenapa kok kita harus berpikir kritis? Menurutnya teman-teman apa? Apa yang melandasi kita itu untuk harus selalu menganggap misalkan contoh Pak Prabowo sekarang ya. Kenapa kok beliaunya nggak usah dikritisi ya? Beliaunya kenapa kok biarkan aja dia berdaulat masih baru berjalan kok jangan dikritik lah gitu misalnya. Kenapa kok mesti ada orang yang mengkritik ini? Dasarnya apa? Nah, kita sebagai mahasiswa harus paham itu dan kita harus mengambil sikap bagaimana untuk lebih bijaksana melalui sastra profetik ini. Karena profetis ini nanti meskipun ini berhubungan dengan Tuhan, tapi realitanya kita di dunia ini bersinggungan dengan manusia, ya. Ayo, Anung atau Emma, kenapa kok kita harus berpikir kritis?
Apa? Misalkan kita hubungan dengan Pak Karno ya. Pak Karno dulu itu ideologinya itu sosialis. Betul tidak? Jadi orang pada zaman dahulu mereka itu membaca, banyak baca. Iya kan? Setelah zamannya Pak Harto tidak idealis lagi, tidak sosialis lagi, tapi lebih ke arah pembangunan karena beliaunya dijuluki Bapak Pembangunan Indonesia pada waktu itu. Akhirnya orang-orang yang sosialis, orang-orang yang suka mengkritik disuruh diam, diam. Kami ini sekarang menjalankan metode. Dulu ide, sekarang metode. Metode itu tahu apa? Metode itu pelaksanaan. Ideologinya kan Pancasila. Tuh, ya kan? Pak Harto juga menjalankan. Nggak mau dikritik karena begini. Ideologi bangsa itu kan Pancasila, betul? Ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa? Keadilan sosial apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kemanusiaan seharusnya sila satu dan kedua ini saling kontradiktif. Betul tidak? Misalkan Hanung percaya Tuhan karena dan Allah itu satu, betul. Kamu emang percaya kalau saya itu diberi kebebasan untuk memilih apa kehendak saya. Saya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak Tuhan juga enggak apa-apa. Itu katanya Emma. Yang penting baik. Ya, terserah kamu gitu ya. Konsekuensi kamu tanggung. Pokoknya nggak nyakiti orang atau merusak. Apa. Gitu kan? Kamu kan gitu kan, Ma? I know. Nah, ini makanya kontradiksi ini kita berpikir kritis hari ini. Setuju? Pendekatan saya itu nggak melulu langsung agama doktrin. Kamu wajib sholat, enggak gitu. Kayak gini kita diskusi gini. Ah, lebih saya Pak. Harus masuk keluar lagi. Iya dong, harus begitu dong. Loh, begitu Ibrahim pun ketika beliaunya mencari Tuhan, dia itu keluar masuk. Contoh, lihat lihat matahari, ya enggak nung. Wah ini jangan-jangan Tuhanku. Ah nggak jadi tenggelam tuh. Soalnya ada bulan. Nah bulan ini jangan-jangan lebih indah. Lah kok paginya tenggelam? Ah, jangan-jangan ini lautan ini, luas samudranya ini. Ternyata apa namanya? Lautannya juga bisa surut, bisa nggak konsisten itu loh. Paginya surut apa anunya full lagi. Nggak konsisten ini. Masa mencela-mencela gitu. Terus begitu. Iya kan? Nggak apa-apa itu proses mencari Tuhan itu. Lah kita bahas masalah ideologi itu. Jangan apa karena di ideologi Pancasila itu ada yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Oh, berat, iki loh. Iya, nggak apa-apa sih. Terus yang kedua, kemanusiaan yang badab. Terus yang ketiga apa? Kesatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sejarahnya tahun 1800-an, 1700-an ya, ada namanya filosof namanya ya bukan pemikir namanya Thomas Kuhn. Coba search Thomas Kuhn. Oh ya, Kuhn. Kuhn. Iya, Kuhn itu membahas tentang ideologi. Ya, ideologi itu adalah apa yang menjadi utopia. Kunci bahasanya itu utopia. Artinya tempat, topi artinya top, top itu artinya yang baik. Ya, utopis, jadi tempat yang baik. Yang kamu imajinasikan baik itu yang ideal makanya. Itu Indonesia yang bertuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Nah, dan lima itu utopis, utopis, utopianya, utopianya Thomas Kuhn. Cuman itu ternyata ideologi itu tidak bisa berjalan kalau kita tidak bisa memahami pemikir-pemikir bangsa pada zaman dahulu. Waktu itu Bung Karno dan Pak Hatta. Dua-duanya Islam, dua-duanya itu Muslim. Pak Bung Hatta itu, Pak Hatta itu ya Muslim. Bilang begini, eh ada filmnya kok coba aja. Filmnya pas apa diskusi mencetuskan ideologi bangsa. Judulnya apa ya? Sang Proklamator. Iya, pemerannya Bung Hatta siapa sih?
Lali aku jenenge. Ya lah ini kalau gak seneng aku lek lali ini iki. Tapi jelek-jelek, bukan yang Pak Karno tapi pinter ya. Pak Karno pinter, Bung Hatta ya pinter. Menurut kamu setuju yang mana? Setuju Pancasila itu satu kesatuan yang utuh atau kontradiksi? Antaranya kemanusiaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan yang Maha Esa. Hmm. Berarti orang kontradiksi itu saling bertentangan. No, antaranya, misalkan kamu kan kemanusiaan ya. HAM berarti kan dijunjung tinggi HAM di Indonesia, iya kan? Entah saya itu beragama apapun boleh kan? Iya kan? Iya kan? Boleh kan? Gak beragama juga boleh kan? Saya dibunuh boleh nggak kali ketika nggak beragama? Nggak boleh kan? Karena dilindungi hukum kan? Ketuhanan yang Maha Esa berarti hilang Pancasila. Saya nggak Pancasila berarti. Yang mana itu? Nah, pernah nggak mau berpikir seperti itu? Iya, kenapa? Ini pernah kami bahas waktu semester 1. Iya, dengan Pancasila. siapa? Adalah Pak Jenny. Jenny Yuda ya orang sosialis. Kita makanya orang sosial Pak Jenny itu SS. Saya kasih tahu nanti pemikiran dan kelemahan-kelemahan orang sosialis, ketololan-ketololan mereka. Saya tahu. Dan saya juga tahu ketololan-ketololan orang yang beragama juga tahu. Kemanusiaan yang dengan berat itu orang sosial, namanya sekuler. Sekuler nih. Sebenarnya masa itu yang orang yang beragama. Jadi kedua itu selalu tidak bertemu. Tapi keduanya ini yang paling membangun negara itu dua ini. Dua ini yang membangun negara. Apalagi ya, ya coba contohkan. Apa ya, Pak? Kita digerakkan oleh dua ini. Orang sosial dan orang agamawan. Dua ini. Dan mereka selalu kontradiksi. Digerakkan oleh apa lagi selain sosial? Tidak ada. Jadi kemanusiaan itu tinggi sekali. Misalkan budaya Pak, budaya digerakkan budaya. Enggak ngefek. Meskipun kamu nggak berbudaya juga nggak apa-apa. Iya, sosial tapi yang penting. Karena manusia tadi, humanisme tadi. Menurutmu gimana, Nung? Kamu harus mendebat Emma, Nung. Emma juga nanti harus mendebat Hanung. Enggak. Saya jurinya. Wah, penting ini, Pak. Penting penting kemanusiaan daripada ketuhanan. Aku bilang, ketuhanan yang lebih penting. Alasannya begini-begini. Gitu. Ya, begitu. Oke. Caranya itu kita harus berpikir secara interconnectedness of logic. Logik kamu harus bisa interkoneksi. Ya. Misalkan orang nggak beragama, apa nih efeknya? Ya. Orang misalkan tidak berkemanusiaan yang adil, apa efeknya? Gitu. Konsekuensinya apa? Dan anak sekarang, zaman sekarang, saat ini, apakah kenapa ya kok nggak sama kayak zamannya Pak Karno yang hebat mencetuskan ideologi bangsa kayak gitu ya? Gitu, misalkan. Kamu harus berpikir, kenapa ya gitu? Kok nggak bisa pintar kayak orang-orang dahulu? Orang dahulu itu suka baca, masalahnya itu literasinya bagus ya. Jadi untuk mengkoneksikan antar ide itu pintar, kayak main catur gitu. Lu nanti begini, begini, jauh gitu loh langkahnya. Ya kan? Anak sekarang enggak, ayo minum, minum keras misalkan. Ya minum dia. Tapi nggak tahu konsekuensinya nanti dia baca orang, terus kecelakaan. Nggak dipikir. Yang penting alter egonya dulu yang dikasih makan tuh. Iya kan? Iya. Dia nggak berpikir secara cerdas. Wah, yang penting aku gaul bro, laki-laki bro, ini kayak botol. Tapi nggak tahu konsekuensinya apa, gitu kan? Ayo. Kata kuncinya itu interconnectedness of logic. Ya, ideologinya bagus, tapi ketika menjalankan sekarang kok banyak korupsi, Pak. Pancasila ini ya, itu. Tapi kok korupsinya banyak? Apa yang salah? Padahal orangnya yang salah. Heeh. Pemikiran orang.
Orang orangnya kenapa kok salah? Tadi itu kan dia kurang baca literasi konsekuensinya nggak, konsekuensinya nggak tahu gitu kan, iya kan, iya kan. Misalkan korupsi, nanti yang di banyak orang yang menderita misalkan, iya kan, karena bensin naik semuanya naik, iya kan, misalkan begitu, kan nggak ngurus berapa satu triliun ya, Ah, berapa triliun? 271. Iya, 170 triliun. 200. Oh, 171 triliun. Oh, banyak ya, bensinnya ya. Nah, itu nggak mikir gitu. P- Yang 271 itu dari negara. PLN korupsi, ini korupsi. Loh, ada yang salah dengan negara ini. Gitu. Ketika Pak Harto dulu kok tidak ada, gitu. Ya ada tapi minim. Sekarang zaman Orde Lama minim ya. Orde Baru semakin banyak korupsi. Zaman reformasi semakin banyak lagi. Sekarang globalisasi sekarang tambah menggila. Hmm. Apa yang salah kira-kira? Kamu harus berpikir kayak pemikir orang-orang dahulu. Biar ini itu bekerja otaknya. Moralnya Pak. Iya, iya, iya. Proof, proof me. Kenapa kok moralnya salah? Tadi itu Pak Gil. Oh, karena kurang baca. Ada lagi moralnya, oke. Etikanya gitu ya. Apaan nih etika? Kenapa etikanya nih? Apa-apa nih? Ini nggak ada yang salah ya. Saya hargai, beneran saya hargai. Saya tiap hari itu ketika kuliah diginikan sama dosen. Tiap hari. Kayak gini nih, tiap hari. Akhirnya saya mikir, oh iya ya, ngono. Tahu harus bendina itu. Gini, selama 4 tahun. Bayangkan. Nggak usah kritis-kritis, Pak. Nanti ya ini, eh, negara ya berjalan dengan sendirinya. Gitu ya. Acul. Iya. Nggak usah kritis-kritis, Pak. Kita nggak usah menghina-menghina, Pak. Di dalam Islam kita, hmm, saya menolak yang itu. Nung, saya menolak fanatisme itu. Nggak usah kita harus nganut sama pimpinan. Gitu kan, dalam Islam. Tapi kalau pimpinan Zolim juga harus dilawan. Lebih baik mana orang bodoh, pemimpin bodoh dengan pemimpin yang dolim tapi pintar. Lebih baik mana dia bodoh, ya, pemimpin ini bodoh nih, tapi baik hati, daripada pemimpin ini tuh buruk hati tapi dia pintar. Bahaya mana nih? Kayak apa ini? Enggak, lebih bahaya bodoh tapi baik hati. Pintar, Pikir dia kan. iya kalau dia pintar meskipun buruk hati, dia akan berusaha untuk survive. Karena dia pintar. Kalau dia ini bodoh nih, nggak tahu. Kalau dia itu dibodoh-bodohin negara tetangganya nggak tahu. Dijajah. Bahkan bahkan saya setuju orang pintar meski orang alim bodoh ya. Saya lebih suka orang orang yang pintar tapi dia tidur. Dalam agama umuman gitu kan. Gitu. Makanya kita harus berpikir. Kamu di bodoh-bodohin nafsumu sendiri atau setan kamu ya mau aja lah kamu. Harus berpikir, lah ya aku tolol ya. Dungu sekali ya tuh. Kayak gini nih literasi, nggak harus baca buku ya. Kayak gini nih pengetahuan. Kita diskusi, menemukan solusi atau pemikiran baru ini keren. Keren. Maksudnya tiap hari kamu ada hal yang baru, diskusi gitu. Kalau mungkin dengan Pak Saifuddin kamu akan dibaca-bacakan ngaji ya. Kalau Pak ini diskusi begini. Karena saya menolak kekhusyuan-kekhusyuan Tapi masih ritual-ritual yang tanpa dasar. Hah? Vincent fanatik itu. Enggak, Enggak fanatik kan. kamu kan apa? Pak Farid Saifuddin tidak fanatik, dia di Jogja hidupnya, dulu S2-nya. Jadi dia Tidak. nggak fanatik, liberal. Loh, kalau karena kapan hari itu kan Mas Presiden ya anu.
Tapi di dalam agama, di pendidikan ya, di dalam pendidikan agama, tidak boleh ada yang Mbak di pondok mana ayo ngomongan Thomas Kuhn? Tidak. Ayo mana? Enggak ada. Enggak ada yang ngomongkan Di pondok Sartre. ada yang bilang ini, tidak mungkin ada yang bilang apa Kak, ini apa semua agama baik kok tidak mungkin. Maksudnya Iya, kan selain semua kita, agama baik sama saja. ya Nah, baik, hanya baik. yang baik. Iya, semua Semua agama. agama diridhoi Allah kan tidak mungkin Al-Quran Iya, bilang seperti itu. iya, seperti itu. Tapi memang gini loh, memang semua orang itu menganggap mereka itu baik, yang sejenis. Ketika ada orang yang tidak sejenis, ini nggak ngomongin agama ya. Misalkan saya itu nggak pakai kerudung, kamu nggak pakai kerudung, hanya pakai kerudung. Aneh lu, ada yang unik sedikit ini, unik, yang berbeda maksudnya. Itu akan dihujat. Contoh, white supremacy yang di Amerika itu kan Ya, kulit putih. Ada yang kulit hitam, udah itu aneh tuh. Tidak hanya agama, memang. Semuanya, everything ya. everything. Ya kita ngomongkan etika ya, moral, Pak. Ya begitu kita. Boro-boro korupsi. Ada kemarin jatuh aqua di depan SPN, truk, guling. Itu yang ngambil, diambil, ditaruh di truknya atau diambil bawa pulang. Dibawa pulang. Itu ngomongin ngelakno pemimpin orang, pemimpinnya kita korupsi. Mereka sendiri gitu. Mereka marah ke orang korupsi bukan karena korupsi ya Pak, karena nggak ada bagian. Gitu ya. Iya, Nah, sulit ini. Misalkan kayak gini terus Indonesia jadi apa? Misalkan, kamu harus bisa membayangkan ya. sudah saya Sem- bayangkan. Kayak gitu terus. Jajah lagi Pak kalau begini Kamu terus. nyari kerjaan padahal kamu pinter ya, punya skill gitu ya. Tapi kamu kalah sama orang yang punya uang atau orang dalam. Iya, Itu terus. Padahal dia gak kompeten. Apa perusahaan nggak mikir ya? Oh, kalau nanti aku kepingin mas, bisa aku maju, survive, itu indikatornya ini. Apa nggak mikir gitu ya? Pemerintahan juga gitu. Misalkan Pak Prabowo milih menteri, menterinya dari politik, ahli, itu berapa persen? Masa nggak mikir Pak Prabowo? Mikir kan? Keren Pak Prabowo. Kemarin saya lihat ada banyak yang ahli. Ya sebagian ada yang politis. Yang dipertimbangkan bukan ahli manunya. pasti kena hujat Pak. Nah, gitu ya. Terus kamu putus asa begitu, nggak ngapa-ngapain, kan? Terus apa yang kamu lakukan melihat seperti itu? Kunto Wijaya membuat novel. Aman, Kasih expert tahu ya, gitu. Kunto Wijaya itu Islam dan beliaunya Muhammadiyah. Kamu apa, Nung? Muhammadiyah apa NU? NU. Kamu apa? Nggak ada Setelah, alirannya. kamu setelah Islam, ono mana? Ono kan Muhammadiyah, N, NU, Wahabi, Takfiri, Salafi, banyak. Ada 76 golongan, 72 golongan. Nggak tahu saya Pak. Di dalam Islam itu ada 72 golongan. Mau masuk yang mana kau? Nggak masuk Pak. Masih Islam toh, nggak tahu saya ini kemana. Iya. Semuanya mengklaim 72 golongan itu mengklaim semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah? Kasih tahu. Orang yang ahli menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Sunnah Rasul itu apa yang baik menurutnya Rasul dijalankan. Yang jelek ditinggalkan. Semua golongan mengklaim itu. Semua golongan gagal melaksanakan itu. Yang benar, dia tidak ngomong kalau dia itu ahli sunnah. Yang diam, sederhana gitu. Yang tidak mengklaim dirinya ahli sunnah justru. Karena Rasulullah tidak pernah. Rasulullah itu kita ngomong profetis ya. Rasulullah itu punya sifat umi. Umi itu nggak bisa baca, nggak tulis. Ya, Nung. Iya, Nung. Iya kan? Yang baru. Dia sendiri loh nggak ngerti baca tulis. Kok bisa Al-Quran setebal itu muncul? Nah, berarti dia punya sifat lugu kalau kita bahasanya. Bahasa kita sekarang itu kan beliaunya itu lugu. Nggak ngerti kalau dia itu nabi. Beliau itu nggak sadar. Karena nggak sadar, dia nggak akan bisa bersikap sombong. Iya kan? Iya kan? Nggak sadar, aku nggak ngerti. Orang yang alim itu ya nggak, orang yang dicintai Allah itu dia nggak pernah ngaku dirinya itu alim, nggak pernah ngaku. Bahkan pakaiannya juga biasa. Rasulullah sama dengan pakaian-pakaian yang dipakai budaknya, sama, setara. Yang tahu kalau
Nabi Muhammad Nabi siapa kalau Yang gitu? pertama itu pendeta. Siapa Nung? Siapa Nung? Nah, ya namanya siapa Oh, Nung? iya. Namanya Bukhairah, betul. Bukhairah itu punya ciri-ciri, gitu ya. Nabi kalau Nabi ya. Ada nanti di zaman ini gitu. Di Injil ditulis, dia itu cenayang plus cenayang. Nanti di zaman akhir kayak kamu tahu ini apa apa sih novelnya ini yang memprediksi nanti itu gini-gini. Oh kok lali ya. Ini kilo lali rek. Pak, yang garis besar, garis besar. Pokoknya dia itu memprediksi nanti itu perang dunia tiga sekian, Apa sekian. kamu? Nostradamus, iya. Itu kan novel Atlantis. Nostradamus ini kumpulan ramalan ya. Nah iya, kayak gitu juga Bu Khaira. Nanti Oh, itu memprediksi begini. Ternyata benar ada misalkan matahari dari timur, iya kan? Terus ke barat, tenggelam ke barat gitu kan? Iya kan? Nabi Muhammad kan kakak cerita nih. Misalkan di sini ini Nabi Muhammad di sini gitu ya. Pohon ini harusnya kan ini mataharinya kena Nabi Muhammad lah. Dia tuh melengkung begitu loh. Itu dilihat langsung begini sama orang. Ya mendung begitu gitu. Tapi dia nggak sadar kalau dia dikasih dinaungi mendung gitu ketika jalan. Terus jujur, nggak pernah bohong, nggak bisa baca. Ciri-ciri semuanya itu dimiliki. Rasulullah pun sama tahu Khadijah. Khadijah juga tahu kenapa kok dirinya itu menjadi nabi. Yang pertama percaya dia nabi siapa? Khadijah, istrinya, musuh tetangganya. wah, Istrinya support. Khadijah ketika nikahin Nabi kan umur 25. Ketika umur 25 itu kan pertama kali Nabi Muhammad jadi nabi, iya kan? Ya Khadijah, ya enggak? Kenapa Khadijah kok mau sama si Maxim? nah, Lu namanya kan sama Maxim kan beda jauh, oh, kan enggak apa-apa, kan enggak apa-apa kan? Kenapa kok? Karena beliaunya Siti Khadijah itu tahu kalau Nabi Muhammad ini nabi akhir zaman. Ada ciri-cirinya. Di umur 25 ada ciri-cirinya. Bahkan si Khadijah pernah anu menunggu 25 sampai 40 berapa tahun nih? 25 ke 40, 15 tahun ya. Iya 15 tahun. Kok gak ada Rasul-Rasul sih? Kok gak ada wahyu sih? Gitu. Cemas dia tiap hari menunggu Al-Qur'an turun itu. Khadijah. Akhirnya ketemu Khadijah apa Nabi Muhammad dapat wahyu gitu ya, disuruh baca Iqra ya, diajarin baca bisa biar bisa baca ya, disuruh baca kan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi falaq itu. Nah, Khadijah seneng, woi akhirnya aku nggak salah pilih nih. 15 tahun, bayangkan. Anak sekarang setahun cerai. Ini 15 tahun, nunggu sabar. Nikah, umur 40 tahun nggak apa-apa nikah, mah, sama Hanum. garing pak. Kita nggak bisa. Nah, garing garing. Apa paling ini dosen ini Pak Iki. Nanti di kelas saya akhirnya ada dua nilai. Kalau nggak A, ya D. Alias nggak lulus. Wah, 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 wah. Nah gitu kan kamu. Nggak ada nilai B, C. Yang lulus atau nggak lulus begitu. Dulu tuh. Kamu nggak gitu ya? Idealis gitu loh. Idealis banget. Siapa? Idealis banget. Tapi rata-rata orang idealis itu praktiknya sulit. Ideologi bangsa gitu ya. Semakin tinggi ideologi bangsa, untuk melaksanakan ideologi Pancasila itu semakin sulit. Itu namanya ideologi. Contoh tadi itu Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Buddha itu berapa Tuhannya? Tahu nggak? Udah, sebenarnya udah nggak ada di mana. Betul. Ngerti kamu. Iya. Eksplor, Pak. Bante, Bante di Cina sekarang rombongan masuk Islam karena bukan menemukan di tembok Cina, bukan. Dia menemukan gunungan manuskrip di reruntuhan di kuil mana begitu.
Maka jejaknya Nabi Zulkifli ditemukan sejak dahulu itu ditutupi. Bukan yang Nabi yang di ini ya, bukan di tembok Cina ya, bukan. Bukan. Itu kayaknya hoax. Enggak, ini yang lain nih. Iya. Sekarang Cina banyak yang Islam. Sekarang mulai lama-lama paham, oh ternyata Islam ini yang salah yang benar, yang paling benar. Bukan berarti yang lain salah, enggak. Belum tentu salah juga, ya kan ya. Meski bahkan saya sendiri ya Nung sama misalkan Kristen benar pun ya, Islam salah saya tetap Islam gitu. Misalkan kamu masuk neraka, masuk Islam ya, Bah. Nah, nanti masuk neraka tapi kamu Islam gara-gara Islam gimana tuh? Ini ini ya di filmnya Korea kemarin ada film apa yang masuk neraka itu loh gara-gara koruptor gitu. Tahu enggak film Korea? Enggak tahu. Kamu enggak suka film ya? Hidupmu itu ngapain aja sih, Rek? Nulis, Baca buku, baca buku. baca iya, baca Mm-mm. main HP. Kamu tahu ideologinya Unim apa? Menjadi kampus yang rahmatan lil alamin. Ya enggak? Utopis, utopis lah, utopis. Utopis. Ketika utopia itu tidak ada pergerakan untuk melaksanakan itu, praktek untuk metode untuk menciptakan utopia itu, namanya distopis. Distopia, Namanya distopia. paling aneh. Namanya distopia itu. Lah, orang-orang di Indonesia itu nggak nyalakan Pak Harto ya. Pak Harto kan ideologi, Pak Karno kan ideologinya orang kiri-kiri semua ya. Iya kan? Sosialis semua, pemikir-pemikir semua. Pemikir itu rata-rata sosialis, rata-rata. Bapak, ini Mas Kun tadi itu bapak sosial, salah satu bapak sosial di dunia, Pak Mas Kun. Ya sama Auguste Comte gitu-gitu. Tapi ini yang paling awal itu Thomas Cook, ideologi. Saya yakin Pak Karno baca bukunya. Judulnya ya Utopia gitu, judul bukunya. Di internet ada Pak? Ada, kamu kurang canggih aja, males alias. Banyak alasan untuk biar gak baca. Wah, ini nggak bisa dituntut pakai teks. Kalau mau apa yang nggak bisa? Kalau kamu mau, nggak mungkin zaman sekarang nggak bisa, mungkin semua. Hmm. Iya kan, mungkin semua. Karena orang kiri, terus dia terlalu komunis, sosial komunis, dekat dengan komunis. Tahu komunis apa? Yang Cina sekarang kan sosialis komunis kan, Cina sekarang saat ini, iya kan? Apa ideologinya? Sosialis komunis apa? Baca novel namanya itu George Orwell. Judulnya Animal Farm. Bukan. Bukan, lagi. The boss was watching you. Coba search. The boss was watching you apa? Pokoknya gambarnya babi dia ngelihatin satu-satu gitu. Animal Farm sebelum Animal Farm. Iya, kalau nggak orang sasar sejati nggak akan tahu itu novel. The Bro apa The Boss gitu ya. Masa The Bro, Rek? Bro watching you. Bener nggak? Ada nggak? Aku kadang-kadang itu lali judul tapi aku Pak Ilil ingat. Pak Ilil ingat ininya, cerita, alur ceritanya. Ya, karangannya George Orwell. Watching you. Oh, salah. Big Brother, bener Pak Ilil ya. The Big Brother is watching you ini. The Big Brother. Ini 1984. Oh, setelah anu ya. George Orwell, Big Brother is watching you. Kalau Animal 445 itu kan ya 45 itu kan dia Perang Dunia II ya. Terus Indonesia merdeka ya. Setelah itu negara
dikuasai oleh komunis. Apa komunis? Komunis itu ideologi yang menjadikan antaranya satu dengan orang yang lain itu sama, setara. Kamu dengan Hanum setara, nggak ada yang diunggul-unggulkan. Menolak, menolak kesetaraan karena ada revolusi industri itu akhirnya yang kaya semakin kaya. Sebelum iya itu, yang miskin semakin miskin gitu. Di Indonesia kayaknya semuanya sama deh. Yang miskin gitu ada, tapi yang kaya juga ada ya. Oh iya ya. Berarti sekarang ini kayak zaman ini. Nanti setelah kayak gini muncul orang-orang separatis yang menginginkan kesetaraan. Gitu. Kamu Nung setara nggak dengan Pak Jokowi? Setara ya. Taruh. Berarti ada kesenjangan sosial di situ. Nah, itu komunis itu negara itu menangani itu. Kesenjangan sosial itu ditangani seperti itu. Jack Ma yang dulu itu yang punya Amazon atau apa itu, yang Kan? Jack Ma tahu yang Cina itu kan Nah, Alibaba ya itu kan hilang ya anunya kalau saingannya Amazon ya hilang kan sekarang mana Jack Ma. belum bilang Mas. Jadi soalnya terlalu kaya, terlalu berbahaya ini diambil gitu sama orang Cina. Kalau di Indonesia enggak, kamu bersyukur di Indonesia ya nggak digitukan. Gitu. Selamatlah kalian. Komunis akhirnya ditentang. Lah Indonesia itu apa sekarang pandangannya? Wah, Ah, kapitalis, Pak. kapitalis itu cari untung tok ya tanpa memperdulikan ya kapital, sosial kapital. Jadi kapital ini yang melatar belakangi seluruh motif di dunia, di negaranya. Contoh, kemarin kan kamu tak ajari cintai lingkungan, Pak. Ya, bro. Kamu ngapain? Bukti mencintai lingkungan ngapain? Berbuang sampah ke tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau kamu menanam pohon, menanam bunga. Kalau nanam, oke. Saya punya motif. Motif begini. Oh, jangan-jangan biar sok-sokan lingkungan gitu. Atau ini kamu menanam padi gitu ya. Ya padinya kan kamu jual misalkan begitu. Kamu cuma ngejuga. Oh, kamu jual. Nah, itu namanya sosial apa itu namanya kapital. Jadi seluruh motif itu berdasarkan uang. Ya itu ideologi. Kapital itu Semakin rendah ideologinya, kayak gitu kan rendah ya. Semakin mudah pelaksanaannya. Semakin tinggi ideologinya misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial sulit itu pelaksanaannya. terlalu optimis. Betul. Namanya utopia kan apa yang kita imajinasikan, nggak apa-apa. Kita yang idealkan gitu. Imajinasinya jadi ini jodoh. Ah, berat. Jadi kenapa kok ketuhanan Maha? Saya diginikan dulu sama dosen. Kenapa kok nggak keadilan dulu yang nomor satu, ketuhanan yang nomor dua, begitu kan? Kenapa? Iya, saya dulu pernah tanya gitu. Terus jawabannya sosial, Jawabannya, Pak Jenny. ap- jawabannya, apakah Tuhan mau di nomor dua kan, di nomor tiga kan? Jawabannya gitu toh. Tolol. Gitu. Itu kayak gitu, salah lah gitu gini ya. Ini saya pandangan saya juga bisa salah karena seluruhnya di dunia ini sebenarnya tidak ada yang benar. Bisa kamu antitesiskan gitu. Saya tesis saya ini bisa kamu antitesis kayak oh, tadi itu pendapatnya Pak Hasan itu saya saya ini saya sanggah. Dengan proses penyanggahan gitu berarti saya bukan menghina loh ya. Ini bukan kamu harus akademis loh ya. Nah, ini berarti mem- menguji tesis saya. Apakah tesis saya ini benar? Gitu kan? Bisa kamu rontokkan. Kalau benar, kalau kamu gagal, berarti saya benar. Gitu. Kalau saya yang gagal, kamu yang benar. Begitu aja. Tidak ada no hard feeling kita. Pak Jo ini ya nggak apa-apa dengan saya juga nggak ada masalah. Jadi kenapa kok nomor satu? Karena dengan orang itu bertuhan, tidak mungkin dia tidak peduli dengan manusia. Karena seluruh ajaran Tuhan tidak bisa, tidak ada yang bunuh orang itu, tidak ada. Jadi ajaran Tuhan mana yang suruh membunuh orang lain?
beda. Ini ya, Tuhan itu ketika kamu bertuhan, apapun agamanya ya, terutama Islam, kamu Islam soalnya, tidak ada Allah itu ngasih kamu perintah untuk membunuh, kecuali kamu itu terancam ya. Nah, Heeh. Jadi dengan hanya ketuhanan yang Maha Esa, seluruh sila ini masuk ke sini. Apa? Keadilan sosial. Di dalam seluruh agama kan ada perintah untuk adil, kemanusiaan ada. Apalagi kan, apa? setelah Satuan ya kita kan harus toleransi. Ya pokoknya ada semua di dalam hanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kamu percaya Tuhan yang Maha Esa, berarti kamu otomatis berpancasila. Itu alasan satu. Banyak alasan yang lain banyak. Di situ dulu. Nah, oleh karena itu profetisme itu unsur utamanya itu apa? Buddhis tidak ada. Tapi diada-adain ketika mereka tinggal di Indonesia. Ya apa yang menjelaskannya ya? Buddhis itu ada namanya itu Sangyang Mohokapitayan. Sangyang dia tidak suwowong lek nang orang Jawa. Di situ dulu Indonesia kan nama ada Hindu Buddha ya, betul? Betul nggak? Setelah Hindu terus Buddha ya kan? Setelah Hindu dulu nyembah-nyembah apa Dewa-dewa. alam, hewan animisme, terus dewa-dewa ya, pokoknya roh-roh begitu, terus akhirnya Buddha. Dia tidak menyembah apa-apa. Ngerti gak kamu nggak Nung? Di sini itu suwung tanya kosong. Suwung omah suwung kan nggak ada orangnya gitu kan. Ya kan? Iya nggak? Iya nggak? Ya. Kamu lihat di Jawa, ini di seluruh belahan dunia nggak ada yang kayak di Indonesia. Musola sama masjid di orang Jawa, kamu lihat di pengimamannya ada lubang. Pernah ke musola nggak? Iya, Kamu lihat ada lubangnya di sebelah atau sebelah kiri. iya. Itu buat ngiju gitu, cuh gitu. Enggak kan? Buat apa tuh? Fungsinya apa? Kamu nggak bertanya ke bapakmu atau pak ustadzmu itu? Bang, Lubang, ada lubangnya. Ini perlu buktinya, hari-hari. Pengimaman untuk iya. musola ada. Itu menunjukkan kalau Tuhannya itu tidak bisa kita imajinasikan, tidak berbentuk, tidak ada. Zatnya itu seperti apa, dari molekul apa kita nggak ada. Sowong, tidak ada. Tapi orang Buddha percaya kalau di alam semesta ini itu ada yang menciptakan. Saya tanyakan ke orang Buddha. Saya itu loh, saya itu tahu Fiber nggak? Ini Fiber. Betul, Pak. Fiber ini WA-nya orang Burma. Semua Burma mayoritas beragama Buddha. Seluruhnya Buddha. Tak tanya-tanyain, tak telepon, tak Oh, sama orang. berteman gitu. Punya teman orang Burma. Heeh. Oh, so they believe in Iya, ternyata creator, creator. menganggap tidak ada Tuhan. Tapi dia yakin, aneh kan? Tapi dia yakin kalau seluruh alam semesta ini tidak muncul tiba-tiba. Tapi gitu. Hah? Enggak begitu, Oh, enggak oh, begitu. gitu. Tuhan itu kan contoh ya, dia itu terrefleksi di seluruh alam semesta. Tuhan itu katanya dia itu semuanya itu Tuhan. Ada Tuhan besar, ada Tuhan yang kecil, ada yang sampai halus dari lebih halus dari semut gitu katanya dia. Ada yang anu, jahat, ada yang pokoknya semua terrefleksi. Memang di agama Islam kayaknya ada kemiripan. Di Islam itu terutama orang, makanya orang Jawa dahulu kan begitu. Ketika menangkap Hindu Buddha gitu ya, terus Islam itu cepat karena apa? Punya kemiripan kemiripan Hindu sama Buddha ini dengan Islam. Hindu Buddha, sejarahnya kan Hindu Buddha. Anak Kristen enggak ya? Menurut kronologi nggak ada. Ada, cuman minoritas mungkin ya. Tapi yang populis kan sejarah kan Hindu Buddha, terus Islam gitu. Sebenarnya asli Kristen itu minoritas. Soalnya ikutnya sama kolonialisme. Iya, akhirnya ditentang ya, penjajah ya dia ya. Glory Gold Gospel itu. Ya, Betul. sedangkan kalau Islam kita perdagangan lebih halus lebih. Iya, Cina itu yang membawa ke sini itu agama agama Islam itu yang bawa ke sini itu Cina. Kamu anggap Cina itu dulu itu musuh masyarakat. Ketika Pak Jokowi dapat apa proyek dari Cina, wah
Kamu marah-marah. Aku Iya, Cina. iya, dasar lu. Tapi sekarang Cina ngelawan Amerika pro dengan Cina orang Indonesia. Kan namanya tolol. Loh, dukung yang menguntungkan. Nah itu kan namanya gitu kan orang Indonesia itu. Yang Loh, menguntungkan. ini loh. Ada suatu cerita. Ada seorang lelaki tua misalnya di sebuah bangunan penjual karpet, toko penjual karpet dan selimut karena mau winter, mau musim dingin. Ya, dia bersandar, melihat dia kotor-kotor, pakainya kotor. Dalamnya itu hangat, enak, itu nyaman itu ya. Apa? Ada perapiannya gitu. Kalau orang Eropa kan ada tungku Ya, apinya ya, enak ya. Iya nggak? Eropa itu ideologinya apa tahu nggak? macam-macam sih, banyak kan tinggal. Kalau Spanyol, Ya, kalau apa ini kan? jadi orang Eropa itu begitu, nggak konsisten dia, pengecut, pengecut. Jadi nggak konsisten gitu loh, mau apa? Indonesia mau ke Eropa, mau begitu, tapi nggak jadi. Andai kan begitu, banyak kamu boti-boti berkeliaran, banyak boti-boti berkeliaran. Ya, Boti, hah? tahu boti? Boti, Iya, tapi boti. boti. Hmm. Tahu. Setelah dia bersender ke ini, ke dekatnya pintu, lihat kaca gitu ya, mau beli. Tapi uangnya sedikit, cuman 100 rupiah, gitu. 100 ribu, 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah diamperin sama penjual toko. Ngapa kamu buat ngapain? Sama tamu-tamunya ini, ada tamu-tamu orang kaya-kaya, tapi penjual tokonya nyamperin, disuruh sama tamunya, itu lu usir gitu. Usir tuh penjual orang tua itu usir. Ini jelek-jelekin pemandangan aja. Disamperin, mau ngapain? Saya mau beli 4 selimut dua anak saya dan istri saya itu kedinginan. Habis ini mau ada winter fall mau ada ini musim dingin nih. Dengan uang 100 ribu, bisakah saya membeli 4 selimut yang kau miliki, wahai penjual toko? Hanya penjual toko. Ah, betul, kemarin itu 1 selimut saya jual 20 ribu. 20 ribu berarti dapat berapa? Satu, dua, tiga, Lima. empat, lima. Dapat lima. Dapat lima kan? Dapat lima. Dapat lima. Ya dapat lima ya betul ya? Dapat lima. Ketika kamu dapat lima, kamu beli lima, tak kasih bonus 1 selimut lagi jadi 6. Lumayan buat ganti-ganti. Kalau kamu cuman lek teles kan besok ganti kan. Ya sampai berpikir begitu. Kasih uang, dikasih kartu apa selimutnya dikasih. Tamunya di dalam marah-marah loh. Bukannya 1 selimut harganya itu 500 ribu. Kok mbak jual 100 ribu, dapat 5 lagi. Dapat 6 lagi, dapat 6 lagi. Untuk bonusnya untuk ganti-ganti. Nggak terima aku. Nggak terima aku. Apa maksudmu kayak gitu? Jawabnya si pemilik toko begini. Demi Allah, bilang begitu. Orang Spanyol ini. Eropa yang Spanyol ini. Eropa yang agak ke Turki-Turki. Oh ya, Daerah jalan yang, aja. ya daerah sana-sana. Tapi itu masih Eropa. Saya dulu ke sana beberapa hari gitu. Oh, ini banget. Iya kan kamu kalau beli apa aku kan kamu mau lihat lagi bayaranmu banyak bayaranmu UMR cerita lewat kalau Terus, serius terus gini demi Allah saya tidak membohongi siapapun dan kamu juga nggak saya bohongi kamu pun yang tamunya yang kaya tadi nggak saya bohongi ya bilangnya begitu kok bisa kamu bohong ini 350 lah ini 20 ribu kan jauh bedanya jauh katanya si penjual toko Eh, kalau kemarin aku jualan dengan manusia, kalau barusan saya berjualan dengan Tuhan, katanya dia begitu. Langsung dia mingkem. Nah, nggak bisa jawab. Karena apa? Percuma kamu kaya, mementingkan uang, tapi kalau
Ini melawan orang sekuler, sekuler kan kamu kan kapitalis katanya. Ternyata kita orang-orang Indonesia itu masih punya hati seperti itu. Orang luar pun sama. Se- Kamu tahu Cina yang kapitalis seperti itu? Dia itu komunis untuk melawan Amerika saja, tidak untuk rakyatnya sendiri. Yang kaya ya gak apa-apa kaya, yang miskin ya kak diangkat untuk jadi kaya begitu. Orang sekarang masa gak logis begitu, iya kan? Kalau kemarin kamu jualan dengan manusia, dengan kamu manusia orang kaya, kalau sekarang saya jualan dengan Tuhan, gitu. Caranya begitu. Ya masih panjang novelnya, tapi saya nggak ini nggak lupa detailnya ya. Ideologi makanya di sini namanya profetis muncul. Apa? Profetis tiga: humanisme, liberasi, dan transendensi. Humanisme apa? Ingat-ingat humanisme, liberasi, dan transendensi. Humanisme apa? Jadi itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Liberasi apa? Iya, dia membebaskan, pembebas. Iya, kalau ada yang terkekang, dia dibebaskan. Transendensi apa? Transendental itu metafisik. Di luar fisik dia kalau kalau sudah humanisasi dan bisa membebaskan, berarti dia itu nanti terbebas dari kekangan fisik. Dia percaya sama apa? Angel itu. Jelaskan ya. Humanisasi diartikan sebagai dimaknai sebagai manusia. Manusia dimaknai sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya. Anu kan ya. Jika memakai pendekatan humanisme, maka humanisme di sini adalah tidak sama dengan humanisme di era modern yang dikatakan oleh kaum materialistik seperti Ludwig apa ini mengatakan bahwa Tuhan merupakan alam buatan yang dibuat oleh manusia saja. Jadi tidak begitu ya. Humanisme memang manusia, beneran manusia, memanusiakan manusia itu loh, humanisme. Liberasi diartikan membebaskan ya. Jadi orang yang bodoh jadi pintar, membebas itu namanya. Orang yang nggak punya ekonomi, jadi ekonominya semakin stabil gitu ya. Yang pokoknya yang membelenggu dibebaskan. Terakhir transendensi yaitu upaya memberikan petunjuk bagi manusia sehingga dapat hidup lebih bermakna. Jadi dia itu awalnya itu hampa gitu ya, nggak eksis gitu ya. Akhirnya sekarang dia eksis, punya makna, punya tujuan, punya nilai-nilai, ya, punya fungsi. Dia kalau kamu menggantungkan nilaimu ke manusia, contoh, saya mau bekerja biar tetanggaku tidak cerewet misalkan. Ini tesis pertama begitu. Saya katakan lemah. Kenapa? Karena manusia tetangganya dia itu ya bisa jadi tetangganya itu ini apa jenis tetap cerewet karena iri. Meskipun dia kaya tetap iri. Ya, saya misalkan kaya gitu ya, tetangga saya kan miskin, dicibir. Saya kaya malah dicibir. Motifnya apa? Kamu kaya. Kamu mau bergerak di kuliah seperti ini motifnya apa? Nah, nilai-nilai itu akan hampa jika kamu gantungkan dengan manusia. Gitu. Yang nggak hampa apa? Budaya misalkan. Apa kamu? Kalau di Jepang budaya soalnya menggantungkannya dia itu di Santo ya. Agamanya mereka kan Santo. Sinto ya, Santo. Sinto sama aja. Apa tuh? Tahu nggak? Nggak mau mah. Santo itu ngapain? Nggak tahu saya kalau itu. Sama kayak di Vietnam. Dia itu menghargai alam karena ini refleksi Tuhan, jangan diganggu. Hmm. Jangan dirusak nih. Gitu. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Tapi itu sekian persen yang lain ateis Ya. di Jepang. Banyak ateisnya daripada anunya beragama. Tapi agam akhirnya apa? Bagus gitu kan? Apa alamnya Pak terjaga gitu kan di Jepang. Nah, ini disalahpahami oleh orang India, menganggap bahwa sungai ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan. Akhirnya ya, anu.
Sungainya kotor. Iya kan? Terlalu fanatis itu loh. Terlalu fanatis itu berbahaya. Menganggap Tuhan. Orang Kristen juga fanatis, orang Kristen menganggap nabinya itu Tuhan. Padahal ya manusia biasa, ya kita manusia begini, ya dianggap Tuhan. Terlalu fanatis. Banyak itu yang berbahaya. Akhirnya apa? Transendensi muncul. Motifnya itu apa? Ketuhanan. Kita itu motifnya itu hanya untuk Tuhan. Ada suatu kisah juga sama. Ini hari Jumat, ya. Kayaknya pernah cerita Pak Iqlil yang pergi Jumatan itu. Ada kiai pergi Jumatan. Awalnya itu lewat lewat lurus begini ya. Dia mau berputar lewat pasar dulu. Dia khotib, mau khotib, khotib tahu khotib yang ceramah itu di masjid Jumatan itu. Itu awalnya dia biasanya itu pakai pakai Mercy atau pakai mobil langsung ke masjid ya. Tapi enggak, dia itu pak ini jalan kaki lewat pasar. Pengen suasana baru lah. Kamu kan biasanya begitu, muter. Ketika pas Allahu Akbar, ternyata bayangannya dia semuanya orang ke masjid semua ya. Ternyata enggak, di pasar semakin ramai. Pak Yai dan Muhammadiyah nih. Ya, NU juga. Kamu pernah kan ke pasar? Ya. Banyak, masih ada orang laki-laki nggak? Masih ada orang laki-laki nggak? Maksudnya dia jumatan apa tidak? Jumatan apa tidak? Di pasar itu, orang laki-lakinya. Enggak jumat, Banyak yang ya jualan. jualan. Apa yang kamu lakukan ketika kamu itu seorang sosok tokoh agama, terus melihat manusia itu berkeliaran masih berkeliaran di pasar, tidak sholat Jumat. Apa yang kamu lakukan? Positive thinking, mungkin noni. Iya. Kalau kamu khutbah di situ, kamu tidak memanusiakan manusia. Kamu menghakimi seolah-olah kamu Tuhan. Hanung adalah Tuhan. Masuk neraka kalian semua yang di sini. Tidak. Astagfirullah naru jahannam khalidina fiha abada gitu begitu kan. Kamu masuk neraka jahanam selama-lamanya. Wahai orang-orang pasar, bertobatlah. Ah, saya paling benci yang kayak gitu. Sama orang pasar, kul hele ngono. Di saat di saat kalau sadar Pak Yainya, apa ngono. Akhirnya apa? Dia tetap lewat, tidak kuasa untuk menahan amarahnya. Tapi tetap terpendam, tetap terpendam. Dalam hati itu mangkel gitu loh. Kok sih jamaah. Jauh dikit lewat ketemu anak kecil main layang-layang, layang-layang kesangkut ke pohon. Nangis yang kecil. Ya namanya anak kecil. Karena Pak Yainya ini baik, akhirnya diambilkan. Manjat pohon. Sulit kan ya? Manjat sampai ke pohon. Takut gak dikasih ininya layang-layangnya diambil. Turunnya takut. Kena angin. Nggak bisa turun. Tapi dibandingkan sendiri, apa eh, turun pelan-pelan, minta tolong anaknya untuk kasih tangga gitu mungkin ya. Akhirnya itu turun. Jalan kaki lagi, set, sampai ke masjid. Wah, alhamdulillah saya nggak ketinggalan. Terus gopoh itu mau ke masjid. Alhamdulillah nggak ketinggalan orang-orang pada masih berkerumun di depan pintu masjid. Pas ketika masuk ke masjid, loh, katanya Pak Takmirnya, ini bukan anu Pak Yai. Pak Yai sudah telat. Ini bukan masuk mau Jumatan, tapi pulang di depan depan pintu loh. Pulang semua. Berhamburan ini pulang, bukan mau Jumatan. Ini ceritanya Kunto Wijaya, novelnya Kunto Wijaya. Lucu ini. Jadi di situ menurut kamu apa hikmah yang sudah memang menggantung begitu, memang menggantung begitu. Apa yang kira-kira ini kan ambil dapat dari cerita cerita itu? Di situ ada tiga unsur, humanisme, liberalisme, dan transendensi. Di cerita itu aja loh, ada tiga unsur itu. Kalau kamu imajinasi tadi dan apa kritik tajammu main, imajinasimu main, kamu bisa membayangkan gini, 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 gini. Ayo Nung, Pak Yai masuk neraka apa tidak Nung? Gak cuma kan Nung. Dan dia khotib juga Nung. Ini kritik bagi orang Muhammadiyah
juga mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Menurut saya sih kritik. Jangan terlalu ngopeni eksklusif kalau Muhammadiyah itu begitu. Di pendidikan. Coba ke pasar-pasar gitu. Kalau menurut saya sih. Memang ahlinya Muhammadiyah itu di pendidikan. Bagus banget. Keren. Ya. Tapi satu sisi, ketika dia sibuk ngurusi di pendidikan, banyak urusan lain. Di pasar masih ada orang yang kelaparan. Ninggal pasar. Besok nggak makan dia. Iya kan? Petani itu di sawah. Iya kan? Kalau nggak ke sawah, ya mati lah dia. Heeh. Kamu nung orang tuamu profesi apa? Pedagang. Coba ke masjid, terus, masih terus wiritan terus. Gitu. Dari langit ah. Bener, dari langit. Ya, dan orang-orang yang dosa seperti ini siapa yang ngopeni? Gitu. Ada peristiwa seperti ini gimana nih? Capek lah kita. Dari Pak itu terus yang ngomong, kamu pendapatmu aku kepinter pendapat enak Mbak Hanung. Iya, melihat fenomena itu loh. Fenomena orang masih di pasar gitu ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Urusan pribadi. SD ditanggung masing-masing. Masing-masing. You know what you're getting yourself into. Nah, itu kelemahannya saya. Otakku kayaknya sama kayak otakmu. Tapi lama-lama kamu nanti kepentok dengan otakmu seperti itu. Hmm. Beneran dong. Kok nungguin ma. Gimana? Kepentok. Dari kecil Pak Ikil itu enggak pernah nilai saya Pak Ikil jelek. Danem tanya disangkakan Pak Ikil. Tanya istrinya Pak Ikil. Danem tertinggi. Tertinggi. Cerdas minta ampun, cerdas banget. Au. Kelemahanku tidak bisa mendengarkan orang lain. Ya, dan saya tidak peduli apa yang mereka lakukan. Masa bodoh. Loh, gue banget gak sih? Gue banget. Iya. Tapi suatu saat nanti kamu kebentok. Saya doakan enggak ya. Semoga kamu Bentuknya sadar. gimana? Bacaan novel yang banyak nanti biar kamu nggak kebentok. Biar rendah hati lagi. Biar kita itu, biar back to, ternyata manusia itu nggak mampu. Menggerakkan satu jari aja. Kalau jantung saya nggak berdetak, nggak akan mampu jari ini bergerak. Kamu jantungmu siapa yang menggerakkan? Tuhan. Iya, masa kamu menggerakkan sendiri pakai tangan begini-begini? Kan nggak mungkin. Saya berpikir begini, takdir Allah itu kayak kayak fungsinya itu seperti ini, mekanismenya seperti ini. Bukan Allahnya loh ya, beliaunya itu Allah itu menggerakkan kita untuk berpikir. Akal kita loh dicomot gitu ya, gerakan yang hal yang dikehendaki. Fungsinya seperti itu. Nggak serta merta gitu, tiba-tiba gitu. Enggak. Contoh ya, ujung-ujungnya begitu. Saya bisa memprediksi karena saya mengalami ya. Kalau orang itu selalu di atas terus, nggak bisa mendengarkan nih, ya. Karena Allah itu sayang dengan saya, dengan orang yang umatnya semuanya, ya. Iya diberi takdir, rasakan, gitu kan. Iya, iya. Iyalah, itu berarti sayang itu. Di situ Allah itu berkomunikasi, gitu. Iya, iya. Iya dong. Udah pernah lah. Kepentok gitu kan. Kurang ajar nih. Karena kita ceritain. Ternyata kita itu tidak berdaya apa-apa. Kita itu manusia itu lemah sekali. Gitu. Dan di pengalaman yang tiar, akhirnya Iya, akhirnya kita, oh ternyata sadar ya. Andai kan kamu gak dikasih seperti itu, Fir'aun lah kau. iya. Aku Tuhan, Berarti. aku Tuhan, aku Tuhan. Berarti. Nah, iya Tuhan. Fir'aun kan ngomong kalau dirinya Tuhan. Iya. Iya. Untung aja kamu bukan Fir'aun. Enggak, Pak. Bukan bangsawan. Loh, Fir'aun itu bukan bangsawan. Dia itu Jangan, Bang. awalnya itu satpam, security. Yang mana? Loh, Fir'aun yang diceritakan itu sebelum jadi raja itu jadi security dulu. Wah, panjang ceritanya kamu ngaji ke rumahnya Pak Iqbal aja. Kita cerita. Kita cerita. Ya, Fir'aun itu awalnya satpam. Itu Fir'aun yang dicerita yang Iya, mana, Pak? diceritakan seluruhnya di Islam. Anu lah nggak ngerti. Iya. Kayaknya ustadzmu itu sesat kayaknya lu. Kalau yang ini
kalau di pikiran saya kan Fir'aun itu kan Pharaoh. Jadi Iya, ya Farao. gelar raja. Ya Yang itu. mana gitu. Saya pasti gitu. Orang itu di-drive karena motif yang kuat. Anaknya raja, biasanya tuh nggak jadi raja. Anaknya profesor biasanya nggak jadi profesor. Sulit untuk membayang-bayangi ayahnya itu sulit. Ketika dia itu miskin, nggak punya uang, drive-nya kaya. Ya kan ya. Orang yang sudah kaya ngapain aku cari kerja? Hanya dia miskin. Gitu kan. Ya gitu Fir'aun itu. Tuh. Ngapain gitu. Capek-capek. Makanya nggak puas jadi Tuhan tadi ya. Iya dong. Tadi ngomongkan liberalisme, humanisme. Saya memanusiakan manusia lewat tadi Pak Yai ada yang lewat pasar tadi loh. Kemanusiaan manusia. Dia memahami jolak batin itu penting ya. Apa kalau memahami kalau manusia itu ternyata punya pekerjaan, punya anak yang dihidupi, tulang punggung keluarga ya. Kalau Ya. dia nggak bekerja, besoknya atau nggak stabil ini keuangannya. Sehari itu aja kadang-kadang kita nggak paham ya kayak gojek-gojek gitu nggak stabil ya. Besoknya itu makan apa bingung kayak gojek-gojek gitu loh. Iya kan? Kamu nggak tahu rasanya bekerja sih. Kamu lihat orang pedagang kaki lima di depan toko-toko atau warung Madura itu, dia nunggu penjual datang, pembeli datang. Kalau nggak ada yang beli, besok makan apa? Gitu kan? Dia tuh nggak tentu hidupnya itu, iya kan? Iya. Yang tentu ya PNS itu yang sudah apa zona nyaman itu PNS. Hah? Oh, bapakku PNS terus kayak ini. Nah, terus liberalisme ketika dia membelani ya liberal, dia tuh liberalisme itu bukan apa sih kok liberalisme sih kemarin? Ya liberasi sama. Bukan dia tuh liberal gitu enggak. Bayanganmu liberal apa no? Apa mah tadi Liberal bebas, bebas. kebebasan. Itu namanya sekuler sebenarnya. Kalau kita ngomongkan liberalisme, pembebas dia. Dia mengorbankan dirinya ya demi anak kecil yang minta tolong ngambilkan layang-layang. Dia anak kecilnya meskipun anak kecil, dia terbebas dari kesumpukannya dia kan, membebaskan kan liberalisme. Itu bukan. Iya kan, layang-layangnya kan nyantol gitu ya. Terus transendensinya apa? Transendensinya apa? Transendensinya. Jadi lah, biar dia telat Jumatan nggak Jumatan nih loh ya apa? Aspek ketuhanannya gimana? Motif ketuhanannya apa? Ketika dia telat Jumatan. Ternyata karena dia telat Jumatan, ya, memang kamu nggak baca ya. Dia itu semakin khusyuk karena merasa dia itu pendosa. Aku wis khotib, ya. Aku itu wis pak pemuka agama. Dilihat orang banyak nggak Jumatan sendiri. Eh, Dia nggak peduli dilihat orang, dia malah peduli berdosa sama Tuhannya. Itu telat, bayang kamu telat yang ngarepe masjid. Loh, kok wis mulai kabeh? Lalu saya. Kan malu banget ya. Tapi enggak, dia ternyata menyesal karena dia tidak menunaikan ibadah sebagai imam sholat Jumat pada waktu itu. Dia lebih istighfarnya lebih kenceng lagi. Kalau kalau nggak punya dosa, dia kalau nggak punya dosa belas, ya dia akan sombong. Dia akan tidak punya rasa motif ketuhanan yang tinggi untuk bertaubat. Ya. Kalau orang terlalu menganggap pahalanya itu yang akan menuntun dia ke surga salah. Kamu menganggap kamu punya pahala dan pahalamu itu membimbing kamu nanti ke surga salah. Kamu ke surga atau ke neraka itu atas kehendak Allah. Kita beribadah itu kewajiban. Itu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyembah Allah. Surga itu bonus. Meskipun kamu ke neraka tapi kamu diridhoi Allah, mah sama masuk neraka nih. Tapi diridhoi ke Allah kayak film Korea, masuk ke neraka, dus lu jadi surga nih. Apinya nggak terasa panas apinya. Kamu nggak tahu film Korea ya? Kamu nggak tahu film. Sekarang ada film Korea yang neraka-neraka itu. Saya juga bukan penggemar Ema. Tapi, Kebetulan nonton itu. tapi kamu harus omnivora, pemakan segalanya. Anak apa apa.
film ini Chibi Maruko-chan baca aja. Nah, apa ininya ada filmnya dilihat aja. Cari-cari hiburan. Siapa tahu di hal-hal yang kecil itu kamu ada manfaat besar di situ. Di siapa tahu di mulutnya anak kecil yang main layang-layang itu banyak mengandung ini. Andai kan itu ditinggal ya dia nggak akan terlambat kematannya. Masih nutut lah dia. Memprediksi lah. Tadi kan lewat aja lewat aja kan di pasaran. Tadi kan dia kan lewat aja. Gara-gara nolong ini dia terlambat. Nolong anak kecil. Tapi kayaknya bukan layang-layang deh. Kayaknya itu susuan manuk jatuh gitu loh. Dia suruh kembalikan lagi sama anak kecil. David novelnya Kunto Wijoyo. Cerita sedikit itu jadi satu novel tebel. Padahal sekecil cerita sesingkat itu loh. Intinya di situ. Kok bisa ya gitu kan? Luar biasa. Jos berapa ribu kata. Mm-mm. Dan itu bermakna banget. Kena banget Wah, terus gitu. Ternyata hidup kita itu di situ. Kamu apa yang kamu bebaskan? Apa yang kamu manusia? Siapa yang kamu manusiakan? Dan motif kamu dengan Tuhan itu apa? Transendensinya. Kamu transendensi beribadah apa, Ma? Itu harus kamu cari terus. Loh, nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa itu. dan selama ini ya beribadah aja. Mm-mm. Nah, itu kamu cari. Kalau Apa? kewajiban ya udah. Kamu tidak akan bisa menemukan itu kalau kamu tidak melalui memanusiakan manusia dahulu. Kalau kamu berpikir sendiri itu loh ya. Aku gak ngurus. Dah, goodbye. Rasain lu masuk neraka, aku masuk surga. Rasain, Enggak ya, sih. rasain. Enggak ya. Dan kalau ibadah buat nyari pahala enggak, saya enggak nyari itu. Eh, Siapa juga yang tahu bukanya pahala? Nggak urus saya. Terus motif kamu menyembah Allah itu apa? Dia menyembah Allah ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Kalau Pak Iklil ketika nanti ketemu Allah, saya takut. Nggak kuat, saya izin, Pak. Iya. Kenapa kok kamu malu? Malu, Pak. Manusia hina seperti saya. Oke. Oh iya. Manusia banyak dosa ini. Malu, Pak. Hina. Nggak pantas saya. Tapi jangan-jangan ya, jangan-jangan, jangan-jangan aja nih, jangan-jangan. Tapi nggak tahu juga ya. Makanya, jangan lagi. Ya apa ya jawabnya ini ya? Jangan-jangan nih, jangan-jangan. Loh, tapi kamu sudah ditakdir masuk Islam, menjalani agama Islam. Kita kan masuk Islam nih ya. Dulu kecil kan kita belum Islam sepenuhnya ya. Nah, terus kita masuk Islam, percaya sama Tuhan, Allah itu ada. Sudah seperti itu saya sudah bersyukur harusnya kita. Sudah bersyukur, ada yang membimbing. Kita ada motif. Kalau nggak ada motif, seperti tadi itu salah pemahaman seperti orang Jepang itu, dia motifnya karena seperti lemah seperti itu. Akhirnya banyak yang ateis dan banyak yang bunuh diri, ada yang banyak yang meninggal. Cuma anu apa sia-sia gitu ya, hina gitu, ya. Hidupnya bekerja saja. Di Jepang itu begitu. Karena apa? Faktor transendensi yang kurang. Ini untuk menolak orang sekuler kayak Pak Jenny. Nah, orang yang sosialis begitu. Kalau dia pentingkan satu saat fanatis itu penting untuk menuntun. Fanatisme itu, fanatik itu penting. Tapi nanti dia kalau sudah dewasa kan dia bisa berpikir, aku masuk Islam apa masuk apa ya? Kan bisa berpikir. Nanti misalkan salah, urusannya dia karena sudah ngajari orang tuanya kan. Tapi satu sisi, Nung, orang orang Islam yang fanatis itu juga salah karena terlalu taklid buta. Dia mengimani apapun yang diomongkan sama Pak Ustadznya atau Pak Yainya yang belum tentu dia benar. Oleh karena itu, berpikir kritis ini penting. Kita kalau hanya percaya dengan pemerintah tanpa mengkritisi pemerintah, pemerintah tidak akan tahu, ya pemerintah tidak akan tahu kesalahannya dia di mana. Begitu. Wah, aku salah. Ideologinya betul nih pemerintah, tapi metodologinya, caranya itu salah. Nah, fungsi kita itu yang untuk mengingatkan melalui apa kasih sayang, melalui ujaran-ujaran yang baik, melalui cinta. Ya, cinta. Oke, cinta. Begitulah. Hari ini sudah setengah 10. Loh, kok Ya, sudah setengah 10?
Namanya apa? Kunto Wijoyo. Apa? Profetisme.